Ya, jawab Trevin. Ia tidak terkejut wanita tua itu tahu. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, semua orang di kota ini mengenal istrinya dan tahu tentang kejadian itu. Tidak ada satupun yang tidak mengetahuinya. Wanita tua itu menghela napas. Apakah jasad nyonya sudah ditemukan? Trevin mengernyit. Wanita ini tampaknya sangat peduli pada Kalila, padahal seingatnya mereka tidak memiliki hubungan apapun. Nyonya, apa hubungannya semua ini dengan Anda? Tanya Trevin. Wanita tua itu mengeluarkan sebuah foto dari sakunya dan menyerahkannya kepada Trevin. Lihatlah, apakah kau mengenal pria ini? Trevin meliriknya lalu mengerutkan kening. Ia mengenali pria itu. Itu adalah pengawalnya yang menghilang bersama Kalila 5 tahun lalu dan tidak pernah ditemukan. Banyak yang mengatakan bahwa pria itulah yang membantu Kalila melarikan diri. Ada juga yang menyebut bahwa karena merasa malu akhirnya ia bunuh diri. Dia adalah pengawalku. Tapi dia menghilang 5 tahun lalu, kata Trevin. Wanita tua itu mengangguk, lalu mengambil kembali foto itu dan menyentuhnya lembut. Anak ini adalah cucuku. Kau tahu bahwa putra sulungku meninggal saat masih muda. Kami tidak menyangka bahwa kekasihnya saat itu tengah mengandung. Ia tidak pernah memberitahu kami. Anak itu akhirnya lahir dan kami sempat mengira dia juga meninggal. Tapi belakangan kami mengetahui bahwa dia ternyata bekerja sebagai pengawalmu, jelas wanita tua itu. Trevin tercengang. Ia tidak menyangka ada hubungan seperti itu. Selama ini ia hanya tahu bahwa pria itu adalah seorang yatim piatu. Ia pun tidak terlalu tertarik menyelidikinya lebih jauh. 5 tahun lalu aku menerima surat darinya. Ia bilang ingin bertemu. Aku sangat senang dan berusaha mencarinya. Tapi aku tidak menyangka ia justru hilang setelah melindungi istrimu saat itu. Lanjut wanita tua itu, suaranya mulai terengah. Trevin menuangkan segelas air dan menyerahkannya padanya. Setelah meminumnya, napas wanita tua itu mulai tenang. Trevin merasa bersalah. Ia tidak tahu apapun soal itu. Jika tahu, mungkin segalanya akan berbeda. Saya tidak mengerti. Jika Anda ingin membalas dendam, datanglah langsung pada saya. Istri saya sudah meninggal. Winnie bahkan tidak tahu apapun tentang semua ini. Kenapa harus melibatkan dia? Tanya Trevin dengan bingung. Wanita tua itu menghela napas dalam. Awalnya saya kira dia meninggal bersama istrimu. Saya sudah pasrah. Tapi beberapa hari lalu saya menerima surat lain darinya. Trevin tersentak. Dia masih hidup. Ya, tapi dia tidak bisa muncul sekarang. Dia bilang akan kembali setelah menyingkirkan orang-orang yang mengancam nyawanya. Trevin menyipitkan mata. Orang-orang yang mengancamnya. Maksudmu Winnie? Nyonya tua, Anda berkomplot melawan Winnie hanya karena sebuah surat. Dia bahkan baru kembali ke kota ini dan tidak tahu apa-apa. Tidakkah itu terlalu gegabah? Wanita tua itu tampak malu. Tentu saya tahu itu tidak pantas. Tapi dia adalah cucuku. Aku tidak bisa membiarkannya terus terjebak di luar sana. Trevin berusaha menahan amarahnya. Ia sudah memikirkan banyak skenario untuk menjelaskan kejadian ini, tapi ia tidak pernah menyangka jawabannya akan seperti ini. Aku masih tidak mengerti. Bagaimana kau tahu Winnie akan berada di lokasi itu saat kejadian? Wanita tua itu terdiam sejenak lalu berkata, sebenarnya wanita yang melahirkan cucuku punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Carol adalah cucu perempuanku. Kami selalu berhubungan. Maafkan aku Tuan Hun. Mendengar itu Trevin mencibir. Kini semuanya masuk akal. Pantas saja Kalila mengalami kecelakaan segera setelah keluar. Rupanya semua orang di sekitarnya sedang menjebaknya. Nyonya, apa maksud Anda memberitahuku semua ini sekarang? Apa yang Anda inginkan? Wanita tua itu menghela napas. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda terhadap Winnie. Trevin menatapnya tajam dan menjawab serius, dia adalah istriku, ibu dari anakku, dan nyonya keluarga Hun. Wanita tua itu terdiam dan tertegun. Ia tidak menyangka Trevin begitu peduli pada wanita yang baru kembali. Nyonya tua, jika Anda punya masalah datanglah padaku. Jangan menyakiti Winnie. Meski Carol ada di sisinya, kini dia berada di bawah perlindunganku. Jangan bermimpi bisa menjebaknya lagi. Anda tidak ingin kehilangan satu-satunya cucu perempuan Anda bukan? Ucap Trevin dengan dingin. Wanita tua itu menghela napas dalam. Aku tidak benar-benar ingin menyakitinya. Aku hanya ingin memancing orang-orang di balik serangan terhadap cucuku dan membawanya pulang. Tuan Hun, tolong bantu aku. Trevin menatapnya tajam. Kalau begitu, Anda seharusnya datang padaku sejak awal. Bukan menyeret Winnie ke dalam urusan ini.
Aku tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Jika Anda tetap melanjutkan rencana ini, jangan salahkan aku jika aku bertindak keras. Trevin berbalik hendak pergi. Namun wanita tua itu buru-buru berkata, Tuan Hun, putra bungsuku tidak tahu menahu soal ini. Tolong jangan libatkan dia. Trevin meliriknya dingin, lalu mengangguk dan pergi. Setelah mengetahui kebenaran, Trevin yakin bahwa dirinya dan keluarga wanita tua itu tidak akan pernah bisa akur. Namun ada hal yang mengganggunya. Jika ini semua adalah permintaan sang pengawal, kenapa Winnie yang harus jadi sasarannya? Apakah pengawal itu tahu bahwa Winnie sebenarnya adalah Nyonya Hun? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum ia ketahui? Trevin tidak bisa memahami semuanya dengan pasti. Saat ia keluar, ia dihadang oleh Tuan Parker. Tuan Hun, apa yang ibu saya katakan tadi? Tanya Henry. Trevin menatapnya dingin dan menjawab, kalau kau ingin tahu, tanyakan langsung pada ibumu. Tuan Parker menggertakkan giginya lalu berkata dengan nada menahan emosi, baik, tapi kupikir Presiden Hun tidak ingin memperbesar masalah ini. Saya hanya minta 5% saham perusahaan. Setelah itu saya akan segera klarifikasi semuanya. Presiden Hun pasti sangat peduli pada Nona Winnie. Trevin hanya mendengus dingin dan berjalan pergi. Lukas jarang melihat Trevin semarah ini. Ia pun tidak tahu pasti apa yang dikatakan wanita tua itu hingga membuat bosnya begitu marah. Ia hanya bisa mengikuti dari belakang dan berkata pelan, Tuan Hun, memberikan saham hanya demi seorang wanita mungkin bukan keputusan yang bijak. Mungkin sebaiknya kita panggil kembali Nona Winnie dan menjelaskannya padanya. Trevin tiba-tiba berhenti, ia menoleh dan berkata, aku ingin kau pasang kamera pengawas di bangsal wanita tua itu. Aku khawatir mereka akan mencoba sesuatu. Lukas terkejut, ia tidak mengerti mengapa seorang wanita tua bisa dianggap berbahaya. Namun karena itu perintah Trevin, ia hanya mengangguk dan segera mengurusnya. Saat keluar kembali, ia melihat Trevin sedang merokok. Ia buru-buru berkata, Tuan Hun, jangan menyiksa tubuh Anda. Merokok tidak baik untuk kesehatan. Trevin menghela napas panjang sambil menatap jalanan yang ramai. Lukas, menurutmu kenapa orang-orang memusuhi Winnie? Padahal dia tidak berbuat salah apapun. Dia bahkan belum melakukan apa-apa, tapi sudah harus menanggung semua ini. Lukas bingung. Ia tidak pernah melihat Trevin begitu peduli pada seorang wanita, bahkan saat Kalila masih hidup. Di permukaan memang Trevin menyebut Winnie sebagai istrinya, tetapi Lukas yakin bahwa di hatinya Kalila tetap yang utama. Melihat ekspresi Lukas, Trevin tersenyum tipis. Setelah bertahun-tahun kita bekerja bersama, kau seperti saudara bagiku. Menurutmu semudah itukah aku tiba-tiba peduli pada wanita yang baru ku kenal sebentar? Lukas menjawab jujur, ya, aku juga sulit percaya. Tapi melihat semua yang Anda lakukan, aku jadi berpikir, ini luar biasa. Terlebih lagi, sikap Nona Winnie terhadap Anda juga aneh. Aku tak mengerti kenapa Anda begitu terobsesi padanya, padahal dia sama sekali tidak mirip dengan Nyonya. Trevin menatap kosong lalu berkata pelan, kalau dulu aku bisa memperlakukannya seperti sekarang, mungkin semua ini takkan terjadi. Mungkin anak kami juga bisa tumbuh bersamaku, dan dia tidak perlu menjalani hidup yang sulit seperti itu. Saat aku membayangkan dia harus membesarkan anak seorang diri, itu pasti berat. Lukas tercengang. Ia tahu bahwa putra Winnie adalah anak Trevin, tapi ia selalu menganggap itu hanya kecelakaan. Namun mendengar kata-kata Trevin, ada sesuatu yang terasa ganjil. Tuan Hun, maksud Anda? Tanya Lukas ragu. Trevin menatapnya dan tersenyum samar, aku sudah bilang Nathan adalah anakku. Menurutmu siapa sebenarnya Winnie? Lukas terdiam. Sosok yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya terasa mustahil. Itu tidak mungkin. Nyonya tidak terlihat seperti dia, dan semua orang melihat bagaimana parahnya kebakaran itu. Tidak mungkin ada yang selamat. Trevin mengangguk pelan. Itu juga yang terus ia pertanyakan selama ini. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, ia mulai merangkai kepingan yang selama ini terlewat. Menurutmu aku akan menyentuh wanita lain? Dia akhirnya mengaku siapa dirinya, tapi masih memendam dendam padaku. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Ucapnya sambil menatap rumah sakit dengan ekspresi serius. Trevin mencoba memahami posisi wanita tua itu. Dendam terbesarnya mungkin adalah cucunya yang harus bersembunyi dan hidup terancam. Tapi tetap saja peran sang pengawal dalam semua ini masih belum jelas. Dia pasti menjadi kunci dari semua yang terjadi 5 tahun lalu.
Lukas, kau masih ingat Trenton? Tanya Trevin tiba-tiba. Lukas terkejut. Trenton, maksud Tuan Hun pengawal yang hilang bersama Nyonya 5 tahun lalu. Ya, cari dia. Aku tidak percaya seseorang bisa menghilang begitu saja. Gunakan cara apapun, kita harus menemukannya. Baik, jawab Lukas. Meski sekarang ia tahu siapa Winnie sebenarnya, hatinya masih sulit menerima semuanya. Lukas akhirnya bertanya, Tuan Hun, jika kita bicara soal penampilan, bukankah Nyonya sangat membenci tato? Tapi sekarang, Trevin mengangguk pelan. Ia juga sudah memikirkan hal itu. Dia memang terbakar dalam kebakaran itu. Dia mungkin melarikan diri dan menjalani operasi plastik untuk menyamarkan diri. Tato itu, mungkin untuk menutupi bekas luka. Lukas ragu sejenak lalu berkata, bukan hanya penampilan, tapi kepribadiannya juga berubah. Nyonya dulu begitu mencintai Anda, bahkan tak tega membuat Anda sedih. Tapi sekarang, dia seperti membenci Anda. Anda telah berusaha keras bersikap baik, tapi dia tak merespons. Trevin terdiam lama, lalu berkata pelan, karena luka yang kudatangkan padanya tidak kecil Lukas. Dan kini tugasku adalah menebus semuanya apapun harganya. Kalila yakin bahwa akulah yang merencanakan insiden kebakaran itu dan berniat membakar mereka hidup-hidup, yang berarti ada seseorang yang sengaja membuatnya percaya demikian. Karena itu aku memintamu untuk menemukan pengawal itu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu, ucap Trevin, suaranya mengandung luka yang dalam. Selama 5 tahun, tak mudah bagi siapapun untuk menghapus sepenuhnya rasa cintanya pada seseorang. Namun Kalila berhasil melakukannya. Selama 5 tahun terakhir, dia menyimpan begitu banyak kebencian terhadap Trevin, hingga tak lagi mampu berada di sisinya. Saat menatap mata Kalila yang dulu begitu hangat, kini berubah menjadi dingin dan asing, hati Trevin terasa perih. Mereka pernah begitu dekat, mereka bahkan memiliki seorang anak bersama. Trevin tiba-tiba ingin melihat Kalila. Siapkan semuanya, aku akan pergi ke pulau itu, perintahnya. Lukas mengangguk pelan, kini ia mulai memahami segalanya, dan perasaan kasihan tumbuh dalam hatinya untuk bosnya dan istri sang bos. Mengapa dua orang sebaik mereka harus melalui semua penderitaan ini? Batinnya, Trevin teringat sesuatu dan berkata dalam suara berat, selidiki gadis kecil yang dekat dengan Heston. Aku merasa ada sesuatu yang janggal dengannya. Kehadirannya terlalu kebetulan. Lukas kembali mengangguk. Trevin memejamkan mata dan bersandar di kursi. Ia terlihat sangat lelah. Sejak semua ini terjadi, dia hampir tidak pernah tidur. Lukas pun tak berkata apa-apa lagi dan mulai melakukan pengaturan. Mereka tiba di pulau itu saat malam. Angin bertiup kencang dan menusuk tulang. Meski tubuhnya menggigil, hati Trevin terasa hangat karena ia akan segera bertemu Kalila. Dia bahkan merasa lebih bahagia dibanding saat hari pernikahannya dulu. Lukas hendak mengatur seseorang untuk menyambut mereka, namun Trevin menolaknya. Aku akan pergi sendiri. Suruh seseorang menjemputku di pantai saat fajar. Kau punya banyak hal yang harus diselidiki. Dan pastikan Tuan Parker tidak bisa menghubungi ibunya, katanya tegas. Lukas kembali mengangguk. Tommy segera menyadari kedatangan seseorang dan bersiap. Namun ia tak menyangka orang itu adalah Trevin. Tuan Hun, kenapa Anda datang malam-malam begini? Ada urusan penting, tanya Tommy bingung. Trevin hanya melambaikan tangan. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku hanya ingin melihat istriku. Jangan bilang siapapun. Aku akan pergi sebelum fajar. Tommy tertegun. Ia sudah lama bekerja untuk Trevin, namun belum pernah melihatnya terlihat begitu lelah dan rapuh. Yang paling mengejutkan adalah alasan di balik semua ini hanyalah seorang wanita. Tanpa memperdulikan ekspresi orang-orang, Trevin langsung menuju kamar Kalila. Pintunya terkunci, tapi dia membukanya tanpa ragu. Di dalamnya, Kalila tertidur di atas ranjang. Trevin menyelinap masuk dengan langkah hati-hati seperti seorang pencuri. Cahaya bulan yang menyelinap dari jendela menyinari wajah Kalila. Dia terlihat begitu tenang dan cantik bagaikan lukisan sempurna yang tak ingin disentuh. Trevin menatapnya dan hatinya yang kosong perlahan terasa penuh. Inilah kebahagiaan yang ia dambakan. Ia duduk di tepi tempat tidur, hanya menatapnya. Selama Kalila ada di sisinya, segalanya akan terasa baik-baik saja. Bahkan rasa lelah yang menderanya selama ini lenyap seketika. Namun tak lama kemudian, Trevin menyadari sesuatu yang tak beres. Kalila mulai mengerutkan kening, tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi dahinya. Tidak, tolong, biarkan aku keluar, tidak, anakku. Kalila mengigau,
memeluk tubuhnya sendiri seperti tengah terjebak dalam mimpi buruk. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil hebat seperti dikepung hawa dingin yang menusuk tulang. "Selamatkan anakku, tolong anakku, selamatkan dia." Kalila menjerit dan menggeliat di atas ranjang, ia menangis dan terus mengulang kalimat yang sama. Hati Trevin dicekam panik. "Lila, tidak apa-apa, aku di sini, anakku aman," ucapnya sambil memeluk Kalila. Namun Kalila menolak dipeluk, ia menendang, meninju, bahkan menggigit Trevin. "Trevin, kau jahat, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku, pada anak kita?" Kalila menangis, air mata mengalir dari pelupuk matanya. Trevin terdiam lalu memeluknya erat. "Ini hanya mimpi Lila, semua sudah berakhir." Kalila berguling, memeluk perutnya erat seolah melindungi sesuatu. Pose itu seperti saat ia menghadapi kebakaran 5 tahun silam. Hati Trevin serasa dicabik-cabik. 5 tahun lalu, dia tidak berada di sana. Dia tak pernah menyaksikan penderitaan Kalila dengan matanya sendiri. Tapi kini melihatnya seperti ini, dia bisa membayangkan horornya. Apa Kalila sendirian saat kejadian itu? Mengapa tak ada yang menyelamatkannya? Kalaupun pengawalnya tertipu, mereka pasti bisa mengejarnya. Lalu bagaimana bisa api itu terjadi? Batin Trevin, "Kenapa kau di sini?" Sebuah suara kecil terdengar. Trevin menoleh. Nathan berdiri di ambang pintu, menatapnya penuh kewaspadaan. "Ibumu." Trevin hendak menjelaskan, namun Nathan sudah berlari ke sisi Kalila, menggenggam tangannya, menempelkannya ke pipi kecilnya dan berbisik, "Bu, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, semuanya sudah berlalu, kita semua selamat dan sehat." Suara lembut itu seolah memiliki kekuatan ajaib. Kalila perlahan tenang, meski belum sadar sepenuhnya. Ia terus menggenggam tangan Nathan erat-erat, bergumam tak jelas. Nathan menepuk-nepuk punggung ibunya dengan lembut, gerakan yang sangat terampil, seolah sudah sering dilakukannya. Mata Trevin memerah. Ia menyadari, ini bukan pertama kalinya Nathan menenangkan ibunya seperti ini. "Apakah ibumu sering seperti ini?" tanya Trevin dengan suara serak. Nathan tak menjawab, hanya menatap Trevin sambil terus menenangkan Kalila. Saat pertama masuk ke kamar tadi, Trevin merasa ruangan itu dipenuhi kehangatan. Tapi kini, yang terasa hanyalah beban yang menghimpitnya dari segala arah. Inilah wanita yang dicintainya selama bertahun-tahun. Dan dia telah membiarkannya menanggung semua itu sendirian selama 5 tahun. Bukan dia yang mendampinginya selama ini. Suami macam apa dia? Ayah macam apa dia? Pikiran itu membuat Trevin pening. Hatinya hancur karena penyesalan. Dia telah mengecewakan mereka.